Sobat Job Seeker, kembali lagi bersama aku Maria Aprilin, dan kali ini aku bakal bagi tips untuk kita semua cara para calon pencari kerja. Nah, mau tahu hari ini kita akan bahas tips tentang apa? Yuk ikutin terus video ini sampai habis. Oke, para Sobat Job Seeker, kali ini kita akan membahas tentang 10 jurusan yang paling dicari di dunia kerja saat ini. Nah, ini berdasarkan salah satu survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, di mana dikatakan bahwa 10 jurusan ini merupakan jurusan yang dicari berdasarkan survei job yang dilakukan. Mau tahu jurusan apa aja? Kita mulai dengan jurusan yang pertama. Jurusan yang pertama itu adalah ahli matematika. Seperti yang kita tahu ya, matematika itu dibilang sebagai ibunya segala ilmu kan teman-teman. Nah, matematika ini sendiri menjadi dasar perkembangan suatu negara atau bahkan suatu dunia gitu. Apalagi dengan industri 4.0 kita memerlukan banyak sekali perhitungan dan statistik. Nah, itu kenapa pada tahun 2020 matematika itu mencapai perkembangan di mana pekerjaan yang membutuhkan seorang ahli matematika itu naik hingga 10%. Oke, mau tahu jurusan yang kedua apa? Ini dia jurusan yang kedua. Jurusan yang kedua, teknik informatika. Nah, untuk kalian semua pasti beberapa udah tahu kan teknik informatika itu tentang apa? Benar sekali, banyak sekali itu berkaitan dengan teknologi, tentang coding dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui lah, dasar dunia saat ini tuh dikuasain oleh yang namanya teknologi. Nah, teknik informatika ini menjadi salah satu jurusan yang sangat dicari karena mereka merupakan ahlinya dalam membuat aplikasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Dan jurusan lainnya apa? Yuk kita bahas jurusan yang ketiga. Jurusan yang ketiga, setelah tadi udah ada ahli matematika, teknik informatika. Nah, sekarang itu merupakan salah satu, kita akan ngebahas salah satu jurusan yang juga akan happening nih di masa depan nantinya, yaitu adalah teknik elektro dan robotika. Seperti yang udah kita sampaikan sebelumnya bahwa memang basic kita akan dikuasain oleh teknologi nih teman-teman. Itu kenapa akhirnya teknik elektro yang juga merupakan anak-anak dari para teknik ini gitu, itu akan dicari nantinya, dan juga robotik. Nah, kita pernah dengar gak sih kalau saat ini tuh negara-negara maju kayak Jepang dan Jerman itu mereka habis-habisan buat inovasi yang berupa robotik yang sangat hebat gitu, untuk mungkin nanti di masa depan itu bisa menjadi salah satu inovasi yang akan berkembang gitu, dan juga menjadi salah satu hal-hal yang menjanjikan di masa depan nantinya. Itu kenapa jurusan ini merupakan jurusan yang sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja. Jurusan yang keempat yaitu computer science. Nah, tadi kalau misalkan kalian bingung kan, teknik informatika udah, teknik elektro udah. Nah, yang keempat ini adalah computer science. Seperti yang kita ketahui bahwa ahli komputer itu sangat diperlukan untuk teknologi, lagi-lagi teknologi, karena ya kita nggak dapat menutup mata ya teman-teman bahwa sekarang aja tuh perkembangan teknologi itu udah terasa banget gitu di dalam kehidupan kita. Nah, itu kenapa salah satu jurusan yaitu computer science menjadi salah satu jurusan yang menjanjikan, karena mereka nantinya yang akan menjadi lini yang akan dibutuhkan di dunia kerja, seperti itu. Nah, kita masuk di jurusan selanjutnya. Jurusan selanjutnya atau yang kelima ini merupakan desain dan seni rupa. Nah, kalian mungkin sekarang anak-anak muda tuh kan senang banget tuh ngedesain, mau itu pakai aplikasi apapun itu, Photoshop dan lain sebagainya. Nah, jurusan desain dan seni rupa itu menjadi salah satu jurusan yang akan dicari juga nantinya. Kenapa? Karena ya sebagai manusia kan kita sangat-sangat menyukai sesuatu yang indah gitu ya. Nah, DKV itu adalah gimana caranya supaya desain yang ada di pikiran kita itu divisualisasikan melalui bentuk visual yang ada di komputer ataupun gambar secara langsung gitu. Nah, itu kenapa jurusan ini sangat diperlukan untuk nantinya mungkin di dunia kerja itu dibutuhkan dalam mendesain suatu produk ataupun mendesain suatu ruangan ataupun itu mendesain bahkan suatu perusahaan, seperti itu. Kita lanjut di jurusan berikutnya.
Jurusan keenam yaitu jurusan bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa negara ataupun dunia bahkan tidak dapat bertahan kalau ekonominya itu stuck gitu. Jadi jurusan bisnis ini akan tetap sangat dibutuhkan. Itu kenapa dia termasuk dalam 10 jurusan yang akan dibutuhkan di masa depan nantinya. Karena gimana pun kita memproduksi sesuatu, ketika kita tidak dapat membisniskan itu, maka dia tidak akan menjadi uang. Ketika tidak punya uang, maka ekonomi kita akan jatuh. Ketika ekonomi kita akan jatuh, kita tidak akan bisa survive gitu. Jadi jurusan bisnis ini merupakan jurusan yang akan selalu dipakai gitu, atau akan selalu ada di perkembangan dunia gitu. Jadi akan sangat dibutuhkan. Nah, buat kalian yang pengen di jurusan bisnis, silahkan, karena itu merupakan peluang yang baik dan akan tetap dibutuhkan di masa depan. Setelah jurusan bisnis tadi, ini jurusan ketujuh yaitu jurusan ekonomi. Nah, tadi kan udah bahas bisnis, Kak, apa sih bedanya sama ekonomi? Tanyakan gitu pada fakultas masing-masing. Tapi menurut aku sendiri, kalau bisnis kan tadi ngomongin tentang bisnisnya gitu. Gimana cara memasarkan suatu produk, manajemennya seperti apa, dan sebagainya. Nah, ekonomi juga nggak kalah penting dalam akuntansinya, dalam perhitungannya, dan sebagainya gitu. Jadi kedua jurusan ini merupakan jurusan yang akan selalu ada dan akan selalu dipakai nantinya. Bahkan di dunia yang mungkin akan berbasis teknologi sekalipun, jurusan ekonomi maupun jurusan bisnis itu merupakan hal-hal yang dasar gitu, yang nggak dapat ditinggalkan dari kehidupan maupun pekerjaan. Jurusan ke-8 yaitu jurusan hukum. Nah, mungkin teman-teman semua tahu kan, kayak misalkan mikir, wah, jurusan hukum emang masih kepake kan nanti di masa depan? Jangan salah guys, hukum itu merupakan dasar dari kita berperilaku sebagai suatu negara gitu kan. Nah, itu tuh merupakan jurusan yang akan selalu ada nantinya. Bahkan kenapa ini survei juga membuktikan bahwa jurusan ini akan tetap dipakai gitu di masa depan. Nah, jadi buat kalian yang mikir kalau jurusan ini udah kuno, udah terlalu tua, jangan seperti itu ya guys, karena jurusan hukum merupakan salah satu jurusan yang akan terus berkembang dan akan terus dipakai nantinya. Oke, kita masuk ke jurusan yang terakhir. Jurusan terakhir yaitu tentang kesehatan masyarakat dan kedokteran dan sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita kan sedang diserang sama berbagai macam virus gitu. Salah satunya virus yang sangat menakutkan, ya COVID. Nah, jadi jurusan kedokteran atau jurusan yang berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya itu merupakan jurusan yang akan selalu ada. Bahkan minatnya juga akan semakin tinggi per tahunnya. Karena kita tahu kan, sekarang itu bukan cuma teknologi yang beregenerasi atau bukan cuma teknologi yang selalu berinovasi gitu. Penyakit pun seperti itu gitu. Jadi jurusan-jurusan ini merupakan jurusan-jurusan dasar yang akan selalu kepake nantinya. Nah, jadi sekian video kita kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dong channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share juga video ini supaya semakin banyak yang menonton dan video ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Aku Maria Ilin, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!